Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Thomas More, The King's Good Servant, but God's First. Thomas More lahir di London tahun 1477. Ia seorang negarawan Inggris, pengacara, dan penulis terkenal. Ia menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan. Selama 3 tahun, ia pernah menjabat sebagai Lord Chancellor, istilah lain bagi Perdana Menteri. Istri pertama Thomas, Jane Colt, meninggal dalam usia muda. More ditinggal sendirian bersama keempat anak mereka yang masih kecil. Thomas menikah lagi dengan seorang janda, seorang wanita sederhana yang bahkan tidak dapat membaca dan menulis. Suaminya berusaha sabar mengajarinya. Thomas menjadikan kehidupan rumah tangganya menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga, sebab ia seorang yang menyenangkan. Pada waktu makan, salah seorang anak akan membacakan kitab suci, kemudian mereka bercakap-cakap dan bersenda gurau. Santo Thomas kerap mengundang para tetangga miskin bersantap bersama mereka. Ia senantiasa membantu mereka yang miskin selama ia mampu. Santo Thomas suka menggembirakan hati para tamunya dengan kejutan-kejutan menyenangkan. Ia bahkan memelihara beberapa ekor monyet lucu di rumahnya. Tahun 1533, Raja Henry ingin menceraikan istrinya, Ratu Katarina, agar ia dapat menikahi salah seorang gundiknya yang bernama Anne Boleyn. Bapak Suci Paus Paulus III tentu saja tidak dapat memberikan izin karena hal demikian melanggar hukum gereja. Tetapi Raja Henry sungguh seorang sangat keras kepala. Untuk dapat melaksanakan hasratnya pada Anne Boleyn, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala gereja di Inggris dan melepaskan segala hubungan gereja Inggris dengan tahta suci di Roma. Henry mengadakan sebuah pertemuan para uskup di seluruh Inggris. Dengan berbagai teror dan intimidasi, ia memaksa para uskup dalam pertemuan tersebut mengakui dirinya sebagai kepala gereja di Inggris dan juga tentu saja melegalkan perceraiannya dengan Ratu Katarina agar dapat menikahi Anne Boleyn. Henry menuntut rakyat Inggris bersumpah setia padanya sebagai raja dan sebagai kepala gereja Inggris. Mereka yang tidak mau bersumpah akan dianggap sebagai pengkhianat negara dan akan dihukum mati. Gereja Katolik ia nyatakan terlarang dan seluruh harta kekayaan gereja disita. Raja Henry menjarah gereja-gereja, menghancurkan banyak biara dan mengeksekusi para biarawan serta semua orang yang menentang keinginannya. Reformasi Anglikan meletus dan tanah Inggris pun bermandikan darah para martir yang dengan gagah berani memilih setia pada iman Katolik. Thomas More dengan tegas menolak bersumpah mengakui raja sebagai kepala gereja. Karena itu ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Mantan Lord Chancellor itu ditawari kebebasan jika ia mau bersumpah.
Namun Thomas tetap memilih setia pada imannya. Karena itu ia pun dijatuhi hukuman mati. Di tempat pelaksanaan hukuman mati saat ia akan dipancung, Thomas mencium pipi Algojo, kemudian ia bergurau pada sang Algojo agar berhati-hati supaya janggutnya jangan sampai terpotong, sebab janggutnya tidak bersalah pada raja. Thomas More wafat sebagai martir hari Selasa 6 Juli 1535 dalam usia 57 tahun. Kata-kata berakhirnya adalah The King's Good Servant but God's first. Gereja Inggris kini disebut Katolik, Gereja Katolik Anglikan, dan sampai hari ini tidak lagi mengakui Paus sebagai kepala gereja. Perayaan 22 Juni lahir tahun 1477, kota asal London, Inggris. Wafat 6 Juli 1535, martir dipenggal di Tower of London, England. Tubuhnya dikebumikan di St. Peter at Vincula, Tower of London, Inggris. Kepalanya dipamerkan di London Bridge selama sebulan sebagai peringatan bagi umat Katolik. Beatifikasi tahun 1886 oleh Paus Leo ke-13, kanonisasi tahun 1935 oleh Paus Pius ke-10. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.